Dulu, Pak Hartono hanyalah pedagang kecil yang berjualan kayu di Pasar Wonorejo. Ia berteman akrab dengan Pak Rudi, seorang yang sederhana namun jujur. Mereka berdua mendirikan usaha bersama, saling percaya dan membagi keuntungan dengan adil. Tapi saat bisnis mereka mulai berkembang, godaan keserakahan mulai merayap dalam hati Pak Hartono. Dengan bantuan notaris bayaran dan manipulasi data, Pak Hartono memalsukan dokumen kepemilikan usaha. Ia menggiring Pak Rudi untuk menandatangani surat tanpa membaca isinya, yang ternyata surat pelepasan hak saham. Dalam sekejap, Pak Hartono menjadi pemilik tunggal dan mendorong Pak Rudi keluar dari perusahaan yang telah mereka bangun bersama. Selama bertahun-tahun, hidup Pak Hartono tampak sempurna. Ia punya rumah besar, mobil mewah, dan dikenal sebagai dermawan oleh masyarakat. Tapi di balik itu, ia menyimpan rahasia kelam tentang cara ia menguasai kekayaan. Pak Rudi sendiri memilih diam dan kembali menjadi tukang kayu kecil. Ia tak pernah membalas, hanya berkata, "Gusti Allah mboten sare." Tuhan tidak tidur. Karma mulai datang tanpa suara. Anak laki-laki satu-satunya Pak Hartono tiba-tiba sakit aneh. Dokter tak bisa menjelaskan penyakitnya. Tubuh anak itu terus melemah, kehilangan kemampuan bicara dan makan, meskipun semua perawatan telah dilakukan, bahkan sampai ke luar negeri. Harta Pak Hartono perlahan habis untuk membayar rumah sakit, namun hasilnya nihil. Dalam satu malam yang sunyi, Pak Hartono duduk sendirian di rumah sakit, menatap anaknya yang terbaring tak berdaya. Ia teringat Pak Rudi, terbayang wajah polos sahabat lamanya saat diusir dari kantor, tanpa sempat berkata apa-apa. Air mata Pak Hartono mengalir, bukan hanya karena putranya, tapi karena hatinya mulai tersadar, mungkin ini bukan sekadar cobaan, tapi balasan. Ia mencoba menghubungi Pak Rudi, tapi nomor lama sudah tidak aktif. Ia mendatangi rumah lamanya, namun Pak Rudi sudah pindah ke desa kecil di pegunungan. Setelah mencari selama 3 minggu, ia akhirnya bertemu. Pak Rudi masih hidup sederhana, namun wajahnya tenang, jauh dari beban dunia. Dengan lutut gemetar, Pak Hartono bersujud di hadapan Pak Rudi, memohon ampun atas pengkhianatannya. Pak Rudi hanya tersenyum dan berkata, "Aku sudah lama memaafkan. Tapi bukan aku yang memberimu pelajaran. Itu Tuhan." Kata-kata itu seperti pukulan telak di hati Pak Hartono, yang kini sadar bahwa kejahatan bisa dibungkam manusia, tapi tidak dengan semesta. Malam itu, Pak Hartono pulang dengan hati hancur namun tenang. Ia memutuskan menjual semua aset yang tersisa untuk membangun yayasan pendidikan atas nama Pak Rudi. Ia tahu itu tak bisa menghapus dosa masa lalu, tapi setidaknya ia bisa memperbaiki arah hidup. Sebab kini ia percaya satu hal, karma itu nyata, dan selalu datang pada waktunya. Bu Lastri dulunya hanya seorang ibu rumah tangga biasa di desa Karangjati. Tapi namanya jadi penting ketika ia menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan seorang aktivis lingkungan yang dikenal vokal, Pak Tegar. Malam itu, ia melihat jelas siapa pelakunya, 2 orang suruhan perusahaan tambang ilegal yang gerah karena Pak Tegar menolak menjual lahan desa. Polisi sempat memanggilnya untuk bersaksi. Namun sebelum hari sidang, ada mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Seorang pria berjas turun, menawarkannya uang damai, dengan jumlah yang tak pernah ia bayangkan. 1 koper penuh uang tunai, dengan syarat diam. Bu Lastri bimbang. Ia tahu benar siapa pelakunya, tapi godaan uang dan rasa takut lebih besar. Ia menandatangani surat pencabutan kesaksian, lalu menutup pintu bagi kebenaran. Tahun-tahun berlalu, hidup Bu Lastri tampak membaik. Ia membuka toko sembako, membangun rumah baru, bahkan bisa menyekolahkan anaknya ke kota. Tapi sejak itu, malam-malamnya tak lagi damai. Ia sering bermimpi Pak Tegar datang dengan wajah berdarah dan berkata, "Kamu lihat, tapi kamu diam." Awalnya ia mengabaikan, mengira itu hanya mimpi buruk biasa. Namun mimpi itu berubah menjadi lebih nyata. Ia mulai bicara sendiri saat tidur, berteriak, menangis, bahkan kadang terdengar bicara dengan suara aneh. Kesehatannya makin menurun. Suatu pagi, ia terjatuh di dapur dan tak bisa bicara lagi. Lidahnya seperti terkunci. Dokter berkata tidak ada gangguan saraf yang jelas. Semua normal, tapi Bu Lastri kehilangan kemampuan berbicara. Orang-orang desa mulai membicarakannya. Sebagian bilang ia kena guna-guna, sebagian percaya itu asap. Tapi tak ada yang tahu rahasia yang sebenarnya. Sampai suatu hari, anak bungsunya menemukan buku harian Bu Lastri yang disimpan di balik lemari tua.
Di sana tertulis, dengan tulisan tangan gemetar, "Maafkan aku, Tegar. Aku lihat mereka membunuhmu, tapi aku memilih uang." Berita itu menyebar cepat. Beberapa warga mulai sadar bahwa Bu Lastri tak hanya sekadar saksi, tapi juga penyimpan kebenaran yang terkubur. Seorang jurnalis datang dan mewawancarai keluarganya. Kisahnya dimuat dalam artikel berjudul, "Saksi yang Memilih Diam, Karma Lidah Terkunci." Bu Lastri akhirnya meninggal dalam keadaan bisu total. Ia tak pernah bisa mengucap maaf langsung. Tapi dari caranya menggenggam buku harian itu hingga detik terakhir, semua orang tahu, penyesalan itu nyata, dan diam bukan selalu menyelamatkan. Namanya Darto. Di masa mudanya, ia dikenal sebagai preman bayaran, sering terlibat aksi kekerasan atas nama jihad yang ia sendiri tidak pahami maknanya. Ia bukan orang beragama, tapi dibayar oleh kelompok radikal untuk membakar sebuah gereja kecil di tepi kota. Aksi itu dilakukan malam hari, saat tak ada orang. Namun, di dalam gereja ternyata ada seorang penjaga tua yang tertidur dan akhirnya tewas dalam kebakaran itu. Darto tidak pernah dihukum. Kasusnya menguap karena tak ada saksi hidup. Ia mendapat bayaran besar dan hidup mewah beberapa tahun. Tapi hidupnya berubah saat suatu malam, ia melihat jari tangannya melepuh tanpa sebab. Awalnya kecil, lalu menjalar ke seluruh tangan kanan. Darto menjalani berbagai perawatan, mulai dari pengobatan modern hingga alternatif, tapi kondisinya memburuk. Dokter menyebut itu sebagai infeksi langka yang membuat jaringan tubuhnya mati perlahan. Tangannya menghitam, bau busuk menyebar, dan ia terpaksa diamputasi sebagian. Tapi meski diamputasi, infeksi itu terus menjalar. Ia tak bisa bekerja lagi, kehilangan rumah karena biaya pengobatan, dan ditinggal istri serta anak-anaknya yang tak tahan melihat penderitaannya. Saat tinggal di rumah kontrakan kumuh di pinggir sungai, Darto mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia melihat api, lonceng gereja, dan seorang kakek tua yang menatapnya diam, penuh luka. Mimpi itu datang hampir setiap malam. Ia tidak bisa tidur tenang, dan setiap pagi tubuhnya makin lemah. Akhirnya, ia memutuskan mendatangi gereja yang dulu ia bakar, kini telah dibangun ulang oleh komunitas kecil yang penuh kasih. Di sana, ia menangis di hadapan pendeta dan meminta diizinkan membantu sebagai petugas kebersihan. Pendeta itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Jika kamu sungguh ingin berubah, pintu ini takkan pernah tertutup." Darto diterima. Ia mulai membersihkan halaman gereja dengan sisa tangan kirinya, sambil setiap hari berdoa dengan air mata, bukan untuk kesembuhan, tapi untuk pengampunan. Orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai pembakar, kini melihatnya duduk di barisan paling belakang saat ibadah, tak pernah bicara, tapi selalu menangis. Banyak yang mencibir, menyebut pertobatannya terlambat. Tapi Darto tahu, meski tubuhnya rusak, jiwanya mulai diperbaiki. Sebab api yang dulu ia nyalakan, kini membakar dirinya sendiri, perlahan, tapi pasti. Dan, dari semua itu, Darto belajar satu hal, tangan yang digunakan untuk membakar rumah Tuhan, akhirnya terbakar oleh balasan dari langit yang tak pernah bisa dihindari. Dr. Surya dikenal sebagai ahli bedah senior di sebuah rumah sakit pemerintah di kota besar. Ia sering dipanggil sebagai narasumber di televisi, dihormati kolega, dan dikagumi mahasiswa kedokteran. Tapi di balik jas putih dan gelar panjangnya, tersembunyi keserakahan yang tak banyak orang tahu. Bertahun-tahun, ia bekerja sama dengan petugas administrasi rumah sakit memalsukan data pasien miskin. Mereka mengklaim biaya pengobatan untuk pasien yang sudah meninggal atau bahkan tak pernah ada, lalu memotong sebagian dana bantuan. Uang itu ia gunakan untuk membeli villa, mobil mewah, dan menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Semua berjalan mulus, hingga suatu hari, anak tunggalnya, Rian, mengalami kecelakaan saat liburan di luar negeri. Kepalanya terbentur keras, membuatnya koma. Dokter di sana menyarankan operasi besar, tapi anehnya kondisi Rian justru memburuk setelah operasi. Ia tak pernah bangun lagi. Seluruh jaringan otaknya lumpuh. Secara medis, ia hidup, tapi hanya seperti mayat bernapas. Surya terbang bolak-balik dari Indonesia ke luar negeri, menguras semua tabungan, menjual villa dan mobilnya. Ia bahkan meminjam uang dari teman-temannya. Tapi Rian tetap tak merespons. Setiap kali menatap tubuh anaknya yang terbujur diam dengan alat bantu pernapasan, bayangan pasien-pasien yang dulu ia tipu muncul satu persatu di benaknya. Ia merasa sedang menatap korban-korbannya sendiri, melalui tubuh anaknya. Suatu malam,
Surya duduk di lorong rumah sakit sendirian. Ia menatap tangan dan berkata, "Aku pakai tangan ini untuk menandatangani banyak kebohongan, dan sekarang tangan ini tidak bisa menyentuh anakku." Ia menangis seperti anak kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar hancur, bukan secara finansial, tapi secara jiwa. Beberapa bulan kemudian, ia menyerahkan diri ke kejaksaan. Ia mengungkap semua nama yang terlibat dalam permainan kotor itu. Di ruang persidangan, ia berkata, "Saya tidak bisa menyelamatkan anak saya, tapi setidaknya saya ingin menyelamatkan nurani saya." Publik terkejut. Sosok terhormat itu ternyata memiliki masa lalu yang kelam. Rian akhirnya meninggal dunia setelah setahun koma. Surya menghadiri pemakamannya dengan kepala tertunduk dan tubuh kurus. Ia memilih tinggal di panti jompo dan mengabdikan sisa hidup untuk merawat pasien tua miskin secara sukarela. Ia tidak pernah kembali ke ruang operasi. Ia tahu, darah yang dulu ia biarkan mengalir, kini membersihkan jiwanya lewat luka yang tak bisa dijahit. Pak Mulyono adalah mantan Hakim Agung yang dulu sangat disegani. Wajahnya sering muncul di televisi saat memimpin sidang besar, suaranya tegas, kata-katanya tajam. Namun, di balik meja persidangan yang megah, ia menyembunyikan praktik korupsi yang rapi, menerima suap dari pengusaha dan pejabat agar menjatuhkan vonis ringan, atau bahkan membebaskan terdakwa. Salah satu kasus terbesar yang ia tangani adalah perkara korupsi miliaran rupiah yang merugikan negara. Bukti begitu jelas, tapi karena amplop tebal yang datang lewat jalur belakang, ia memilih membacakan vonis bebas. Masyarakat kecewa, tapi tak bisa berbuat banyak. Ia tetap dihormati, pensiun dengan fasilitas lengkap dan rumah besar di perumahan elit. Tahun-tahun pensiun awalnya berjalan damai. Ia sering diundang memberi kuliah umum di Fakultas Hukum. Namun, satu persatu cobaan datang. Istrinya jatuh sakit parah dan memerlukan perawatan mahal. Salah satu anaknya bangkrut karena bisnis gagal. Dan yang paling menghantam, cucunya meninggal karena ditabrak mobil oleh anak pejabat yang dibebaskan oleh hakim dengan kasus serupa, seperti yang dulu pernah ia lakukan. Sejak itu, Mulyono mulai merasa dihantui. Ia duduk sendiri di ruang tamu besar, mendengar suara ketukan palu sidang berulang-ulang di kepalanya. Ia sering terbangun malam-malam dan membayangkan wajah-wajah terdakwa bersalah yang dulu ia lepaskan karena uang. "Saya pikir saya sedang menolong, ternyata saya sedang menggali kuburan sendiri," katanya kepada mantan koleganya. Ia menjual rumah besar dan pindah ke rumah petak. Mobil dinas sudah lama ditarik. Teman-teman sejawat menjauh, takut ikut terseret. Ia mencoba melamar jadi dosen kehormatan di universitas tempat ia dulu sering mengisi kuliah, tapi ditolak. "Nama Bapak sudah terlalu berat untuk kami tanggung," jawab dekan dengan sopan. Mulyono akhirnya menulis sebuah memoar berjudul, "Palu yang Tak Pernah Jujur." Dalam buku itu, ia mengaku bahwa setiap vonis yang ia baca tanpa keadilan telah kembali menamparnya di usia tua. Ia menyumbangkan seluruh hasil penjualan bukunya untuk bantuan hukum masyarakat miskin. "Saya tidak lagi pantas berbicara soal hukum. Tapi saya ingin mati dalam kejujuran," tulisnya di halaman terakhir. Dan begitulah hidupnya berakhir, bukan dengan tepuk tangan kehormatan, tapi dengan isak penyesalan. Karena seorang hakim bisa mengatur jalannya hukum di dunia, tapi tak bisa menghindar dari pengadilan semesta yang jauh lebih adil dan jauh lebih kejam. Sinta dinikahi oleh Pak Arman, duda beranak satu, karena alasan ekonomi. Ia tidak mencintai suaminya, apalagi anak tirinya, Rika, gadis polos berumur 10 tahun. Di balik wajah manisnya saat di depan suami, Sinta memperlakukan Rika layaknya pembantu di rumah. Ia menyuruh Rika membersihkan rumah, mencuci baju, memasak, bahkan kadang memukulnya jika hasil kerja dianggap kurang sempurna. Pak Arman bekerja sebagai sopir antar kota dan sering tak pulang selama beberapa hari. Sinta memanfaatkan momen itu untuk menindas Rika lebih dalam. Ia sering mengurung anak itu di kamar mandi, menyiramkan air dingin malam-malam, bahkan pernah mematikan lampu dan membiarkan Rika tidur dalam gelap selama 2 malam berturut-turut. Ketika Pak Arman pulang, Rika hanya diam, takut, dan sudah terlalu sering diancam agar tak buka mulut. Tahun-tahun berjalan, Rika tumbuh menjadi gadis remaja pendiam. Ia mulai sakit-sakitan dan sering tak masuk sekolah. Guru dan tetangga mulai curiga, tapi Sinta pandai berbohong. Ia mengarang cerita bahwa Rika punya penyakit keturunan dan sedang dalam masa pengobatan. Semua orang percaya, sampai suatu hari Rika pingsan di sekolah dengan tubuh penuh luka lebam.
Kasus ini mencuat, polisi turun tangan, Sinta akhirnya ditahan dan diadili. Selama persidangan, ia menangis dan berusaha tampak menyesal. Tapi hakim tetap menjatuhkan vonis penjara 8 tahun. Banyak orang bersorak lega, akhirnya ibu tiri kejam ini mendapatkan balasannya. Namun, karma tidak selesai di situ. Di penjara, Sinta mengalami kecelakaan saat bekerja di dapur. Air panas tumpah ke wajah dan tubuhnya. Ia mengalami luka bakar serius, terutama di wajah. Tak ada operasi plastik, tak ada perawatan khusus. Wajah cantiknya yang dulu ia banggakan, meleleh jadi mimpi buruk. Bahkan napi lain menjulukinya, si Arang. Setelah bebas, tak ada keluarga yang mau menerima. Ia hidup mengemis, wajahnya disembunyikan di balik kerudung besar. Ironisnya, anak tiri yang dulu ia siksa, Rika, kini menjadi relawan di panti sosial dan pernah bertemu Sinta, yang kala itu sedang meminta makan. Tanpa dendam, Rika memberinya roti dan air minum. Sinta hanya menunduk, tak berani menatap wajah yang dulu ia sakiti. Ia menangis, tapi Rika hanya berkata, "Semoga Tuhan yang memulihkan ibu, seperti dia memulihkan aku." Bukan kemarahan yang membakar Sinta, tapi kebaikan yang membuat hatinya remuk berkeping-keping. Dan dari kisah itu, orang-orang belajar, tak ada luka yang abadi, kecuali luka yang ditinggalkan oleh hati yang tak pernah tahu bersyukur. Dan karma, tidak pernah salah alamat. Bribka Hari dikenal sebagai polisi yang cepat tanggap dan berani. Tapi di balik seragam itu, ia menyimpan rahasia gelap, menjual senjata sitaan ke kelompok kriminal di luar kota. Ia tahu cara memanipulasi laporan, mengatur distribusi barang bukti, dan menghapus jejak. Uang hasil penjualan ia gunakan untuk membeli tanah, rumah, dan motor gede yang membuatnya disegani di lingkungannya. Suatu hari, senjata yang ia jual secara diam-diam digunakan dalam aksi penembakan brutal di sebuah warung kopi, menewaskan 2 warga sipil. Kasus itu ramai di media, tapi tak ada yang mengaitkannya ke Hari. Ia merasa aman, tapi sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia mulai mengalami gangguan tidur. Setiap malam, ia mendengar suara tembakan di dalam mimpinya, kadang bahkan saat terjaga. Anaknya, Raffi, remaja kelas 3 SMA yang selama ini ia banggakan, mulai berubah. Tertutup, mudah marah, dan akhirnya terlibat dalam tawuran. Suatu malam, Hari mendapat telepon, Raffi tertangkap membawa senjata api. Dan lebih parah, senjata itu ternyata adalah satu dari barang sitaan yang dulu ia jual kembali lewat jalur gelap. Dunia Hari runtuh seketika. Ia berusaha menyuap aparat agar kasus anaknya hilang, tapi semuanya kini berbalik. Bukti digital yang selama ini disimpan rekan bisnis ilegalnya, dijual ke penyidik sebagai jaminan kebebasan. Nama Hari muncul dalam daftar panjang pelaku penyalahgunaan senjata. Tak hanya dicopot dari jabatannya, ia juga diadili secara terbuka. Di dalam sel, Hari dipukul napi lain karena dianggap pengkhianat seragam. Ia kehilangan semua aset karena disita negara. Istrinya menggugat cerai. Raffi, anaknya, divonis hukuman rehabilitasi dan tak mau bertemu ayahnya. Dalam sunyi penjara, Hari menulis surat, "Aku bangga jadi polisi, tapi lebih cinta pada uang. Dan sekarang, aku tidak punya keduanya. Bahkan anakku sendiri harus menanggung dosa yang aku tanam." Surat itu viral setelah jurnalis investigasi mengangkat kisahnya. Banyak polisi muda membaca kisah itu dalam pelatihan sebagai contoh kehancuran karena integritas yang dijual. Hari kini menjadi simbol peringatan, bukan kebanggaan. Karena senjata tak pernah membedakan siapa korban, dan kadang, pelurunya kembali pada tangan yang dulu menjualnya. Ustaz Damin adalah tokoh agama terpandang di sebuah kampung. Suaranya lembut, dakwahnya menenangkan, dan jamaahnya banyak. Ia memimpin pembangunan masjid megah hasil swadaya warga, dibantu juga dari donasi orang-orang dermawan dari luar kota. Namun, di balik wajah teduhnya, Ustaz Damin menyimpan ambisi, memperkaya diri dengan memotong dana pembangunan secara diam-diam. Ia bekerja sama dengan pemborong dan menyisipkan anggaran fiktif. Harga bahan bangunan dinaikkan, tukang dibayar murah, dan sisa uang masuk ke rekening pribadinya. Ia bahkan membeli sebidang tanah dan membangun rumah di luar kota, disembunyikan atas nama adik iparnya. Masjid selesai dibangun, tapi kualitasnya buruk. Atap sering bocor, lantai cepat retak. Suatu malam, saat ceramah tarawih, plafon masjid runtuh menimpa 2 jamaah. Tak sampai meninggal, tapi luka cukup parah. Warga mulai curiga,
Tim audit sukarela dibentuk, dan ditemukan banyak kejanggalan. Namun Ustaz Damin tetap tenang, ia lihai bersilat lidah, menyebut itu ujian dari Allah. Tapi ujian sesungguhnya justru menghantam balik dirinya. Anak bungsunya terkena tumor otak. Ia butuh biaya operasi besar. Namun anehnya, semua usaha Damin untuk mencairkan aset tersembunyinya gagal. Rekening diblokir karena kasus pencucian uang dari adik iparnya yang tertangkap atas kasus korupsi berbeda. Rumah dan tanah yang ia bangun dibekukan sebagai barang bukti. Dana bantuan yang ia minta dari para donatur ditolak. Orang-orang mulai tahu, dan menjauh. Di tengah kesulitan itu, Damin jatuh sakit. Ia tak bisa berdiri di mimbar lagi. Ia mulai mengajar ngaji anak-anak kecil di musala kecil pinggir sawah. Dari situ, ia pelan-pelan membuka aib sendiri kepada beberapa warga, mengakui bahwa ia memang hilaf, tamak, dan tertipu oleh hawa nafsu. Tak lama kemudian, ia menulis pesan di papan pengumuman masjid, "Aku dulu membangun masjid, tapi menghancurkan kepercayaan. Kini biarkan aku membangun kembali jiwaku di tempat sepi, bukan di depan panggung." Ia menolak lagi dipanggil, Ustaz, dan lebih memilih disapa, Pak Damin. Warga terdiam, banyak yang memaafkan, tapi tetap menjadikan kisahnya sebagai pelajaran, tak ada rumah ibadah yang bisa kokoh jika dibangun dari niat kotor. Dan dana masjid, jika dicuri, akan merobohkan bukan hanya tembok, tapi juga martabat. Pendeta Jeffrey bukan lulusan seminari, bukan pula diutus gereja manapun. Ia membangun gereja sendiri di ruko kecil, menggait umat dari kampung-kampung miskin dengan iming-iming mujizat dan pengampunan utang. Ia mengaku mendapat penglihatan dari Tuhan, dan menjanjikan berkat 7 turunan bagi siapa saja yang menanam benih iman berupa uang tunai minimal Rp1.000.000. Khotbahnya penuh emosi, musik menggelegar, tangisan dibuat-buat. Orang-orang sederhana yang putus asa pada hidup mulai menyetor tabungan terakhir mereka demi keajaiban. Tapi tak ada keajaiban, yang ada hanya Jeffrey yang makin kaya, membeli mobil baru, pakaian mewah, dan liburan ke luar negeri dengan dalih misi pelayanan. Puncaknya, seorang janda tua bernama Bu Maryam bunuh diri karena merasa berdosa. Ia menggadaikan rumah demi memberi persembahan yang dijanjikan akan menggandakan rejeki. Saat tahu uangnya hanya dipakai liburan Jeffrey, ia putus asa. Berita ini menyebar. Gereja resmi mengutuk tindakan Jeffrey dan menyatakan ia bukan bagian dari denominasi apapun. Jeffrey berusaha lari ke luar negeri, tapi dicekal. Ia diadili atas penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan publik. Di dalam sel, ia mencoba kembali merayu para napi dengan khotbah, tapi tak ada yang percaya. Ia dijuluki nabi palsu, dan sering dilecehkan oleh sesama tahanan. Setiap malam, ia bermimpi dipanggil nama-nama orang yang dulu ia tipu. Ia mulai mengigau, membaca ayat-ayat dengan suara parau, lalu menangis sendiri. Hingga suatu hari, ia benar-benar kehilangan suara. Diagnosa dokter, pita suara rusak akibat stres berat. Ia tak bisa berkhotbah lagi. Bahkan untuk memohon ampun pun, suaranya hanya keluar sebagai bisikan serak. Setelah bebas, Jeffrey hidup sebagai penjaga parkir di dekat sebuah gereja kecil, gereja sejati yang dulu pernah ia hina karena dianggap tak punya urapan. Ia mendengar suara pendeta muda dari gereja itu berkhotbah tentang pertobatan sejati. Matanya basah. Ia tahu, Tuhan telah menegur, dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang dulu menjual iman demi dompet. Dan pada akhirnya, bukan lidah Jeffrey yang menyampaikan kebenaran, tapi hidupnya yang hancur sendiri, menjadi saksi bisu bahwa menyalahgunakan nama Tuhan demi uang, adalah utang yang akan ditagih langsung oleh langit. Nama lengkapnya Sudarto Wibowo, tapi masyarakat mengenalnya sebagai Pak Darto. Ia adalah mantan tokoh partai, pengusaha sukses, sekaligus pendana rahasia banyak proyek haram, dari perampasan tanah warga, pembakaran gereja, sampai pendirian ormas-ormas intoleran yang menebar ketakutan atas nama agama. Ia tidak pernah tersentuh hukum, selalu punya koneksi. Saat gereja dibakar, ia berdalih hanya menjaga ketertiban masyarakat. Saat dana bantuan tidak sampai ke korban bencana, ia menyalahkan birokrasi. Di balik semua itu, uang terus mengalir. Rumahnya megah, lengkap dengan penjagaan 24 jam. Tapi ia lupa satu hal, karma tidak bisa disuap. Satu malam, yang sunyi, ketika keluarga sudah tidur, sebuah korsleting terjadi di ruang ibadah kecil dalam rumahnya, tempat ia sering melakukan ritual pribadi yang dicampur antara ilmu putih dan hitam. Api kecil menyambar tirai, lalu menjalar ke ruangan lain.
Rumah yang penuh kayu mahal dan bahan sintetis meledak cepat. Pak Darto terperangkap di dalam. Tetangga berusaha menolong, tapi tak ada yang bisa masuk karena penjaga rumah kabur duluan. Istrinya selamat karena sedang menginap di luar kota. Tapi Pak Darto, hangus terbakar di dalam. Ironisnya, ia ditemukan tak jauh dari lemari besi penuh uang tunai, uang hasil dari kejahatan, yang ikut menjadi abu bersamanya. Berita kematiannya jadi viral. Tak ada upacara kenegaraan, tak ada penghormatan dari partai, hanya kerabat dekat yang datang, itu pun dengan wajah canggung. Warga yang dulu ia tindas tak datang melayat. Namun beberapa dari mereka berkata pelan, Tuhan tidak tidur. Yang lebih mengejutkan, dalam proses investigasi pasca kebakaran, aparat menemukan dokumen-dokumen rahasia di ruang bawah tanah rumahnya. Daftar panjang nama-nama pejabat, bukti aliran dana gelap, dan data operasi-operasi kotor yang pernah ia danai. Kasusnya membuka borok banyak tokoh besar lainnya, dan satu persatu mulai ditangkap. Kini, rumah tempat Pak Darto terbakar tinggal puing hitam, dikelilingi semak liar dan papan larangan masuk. Tak ada yang berani membangunnya kembali. Warga menyebut tempat itu, rumah kutukan, karena menjadi bukti bahwa api yang dulu dinyalakan untuk membakar rumah ibadah, kini membakar tubuh sendiri. 10 kisah, 10 wajah berbeda, satu benang merah karma itu nyata. Keadilan mungkin tertunda di dunia, tapi tidak pernah tertolak oleh langit. Apa yang ditanam, pasti akan dituai, entah dalam bentuk rejeki, atau hukuman. Mereka yang dulu merasa kebal hukum, kuat kuasa, dan tak tersentuh, akhirnya runtuh oleh tangan mereka sendiri. Dan dari puing-puing itu, dunia belajar satu hal sederhana, apapun yang kau lakukan dalam gelap, suatu hari akan ditagih di terang.